Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Sebelum kita jauh melangkah untuk melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kuduskan hati pikiran kami dan layakkan kami untuk membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan Yesus kepada para murid-muridnya yang sedang menggelisahkan kehidupan mereka setelah dari dunia ini. Para murid-muridnya sedang bercakap-cakap bagaimana kehidupan mereka setelah dari dunia ini, sehingga mereka mengalami kegelisahan, kecemasan, mereka mengalami kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kemana mereka setelah dari dunia ini? Tapi Yesus menegaskan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Oleh karena Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, jaminan untuk menikmati kebahagiaan sukacita di surga itu adalah Yesus sendiri. Sehingga dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Artinya, kalau dia sudah menyatakannya bagi kita, kenapa kita harus khawatir? Tapi para murid-muridnya pada waktu itu, secara khusus untuk Thomas dan Filipus, mereka masih belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami kegelisahan yang luar biasa. Kalau mereka sudah percaya, itu artinya mereka mengenal Yesus Kristus. Ya, mengenal bukan hanya sekedar tahu, tetapi mereka mengenal apa yang dikehendaki Allah bagi hidup mereka. Mereka mengenal karakter Bapa mereka yang mereka harus lakukan, dan mereka mengenal janji-janji Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah para murid-murid, ya, sehingga mereka diberikan keyakinan oleh Yesus sendiri bahwa aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya bahwa Yesus sekarang ini ada di surga. Itu artinya bahwa dia sedang menyediakan tempat bagi para murid-muridnya dan juga kepada kita yang percaya kepada dia pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang sering membuat kita gelisah? Apakah kita sering menggelisahkan kehidupan kita yang semakin hari semakin merosot kesehatannya? Apakah kita sedang menggelisahkan tentang perekonomian kita yang semakin hari semakin tidak menentu? Apakah kita sedang menggelisahkan tentang bangsa kita, tentang pandemi yang semakin hari belum ada tanda-tanda kapan berhentinya? Tapi Tuhan katakan kepada kita pada saat ini, berhentilah untuk gelisah. Sehingga tema renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu berhentilah gelisah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Yesus berkata berhentilah untuk gelisah? Karena di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada jalan keluar dalam segala persoalan yang kita hadapi. Di dalam Dia ada kelegaan, di dalam Dia kita dipelihara, di dalam Dia kita menikmati damai sejahtera, kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati kebahagiaan yang kekal untuk selama-lamanya. Sehingga Yesus katakan, berhentilah untuk gelisah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari kegelisahan? Bagaimana supaya kita berhenti di dalam kegelisahan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percaya yang dimaksud di sini adalah kita mengenal dan mengandalkan Yesus satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera itu. Maka Yesus katakan berhentilah untuk gelisah. Percayalah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia adalah jalan satu-satunya untuk menikmati kebahagiaan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya hanya sekedar percaya di mulut saja? Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, kalau kita berkata aku percaya kepada Tuhan, maka kita mengenal Dia. Kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita mengenal bahwa karakter Tuhan adalah karakter yang penuh kasih. Kita mengenal bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan, sehingga apa yang Dia janjikan pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percayalah kepada Dia, ya. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan undanglah Dia masuk di dalam hatimu. Maka saya percaya Bapak ibu akan menikmati kelegaan, ketakutan untuk selepas dari dunia ini akan sirna, karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka Dia akan menyediakan kita hidup yang kekal. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk keluar dari kegelisahan yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua yaitu kita harus berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Totalitas menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau saya mengumpamakan, penyerahan itu bukan hanya sekedar ya aku berserah demikian sudah gitu ya. Tetapi penyerahan itu betul-betul totalitas, seluruhnya, seutuhnya kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau saya bisa mengumpamakannya, seandainya ini adalah Allah, maka ini masalah kita, ini adalah kegelisahan kita, ini adalah kekhawatiran kita pada saat ini. Inilah yang membuat kita takut, maka kita harus serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya di dalamnya. Biarkan Tuhan bertindak. Karena di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima dikatakan Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya leluasa, bebas untuk melakukan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Dia akan leluasa untuk menyatakan mujizatnya, karyanya dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang apakah kita berani menyerahkan totalitas seluruh hidup kita kepada Tuhan? Tapi Tuhan katakan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Lalu yang kedua, Dia akan bertindak. Dia akan bebas melakukan hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Tetapi dituntut bagi kita adalah berani untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, itu artinya juga kita sedang menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus. Kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Dia, bahwa Dia satu-satunya yang sanggup menolong saudara dan saya. Dia satu-satunya yang sanggup melepaskan, membebaskan kita dari segala kekhawatiran, kecemasan yang ada. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yaitu berani datang kepada Tuhan. Ya, berani datang kepada Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berani datang kepada Tuhan. Yesus sudah mengundang kita, ya. Bukan manusia yang mencari Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Bahkan Yesus juga menawarkan ketika kita ada dalam
kelemahan, ketika kita sedang berbeban berat, Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berani datang kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada kelegaan, di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia tidak ada kecemasan, di dalam Dia tidak ada kekhawatiran, di dalam Dia tidak ada kegelisahan, tetapi yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kelegaan, ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu datanglah kepada Dia. Dia mengundang saudara pada saat ini untuk datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seberat apapun beban kita pada saat ini, Tuhan tawarkan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Yesus. Undanglah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang memimpin kehidupan saudara untuk menikmati kepastian kehidupan setelah dari dunia ini. Dan akan memberikan kelegaan kepadamu untuk menjalani hari-hari yang ada di depan. Karena di dalam Dia kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang ada. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan biarkan kegelisahan menguasai hati saudara dan saya. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Kenapa Bapak ibu? Ketika kekhawatiran, ketika kecemasan, ketika kegelisahan menguasai hati kita, maka yang rugi bukan orang lain, bukan Tuhan yang rugi, tetapi yang rugi adalah saudara dan saya. Kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita tidak bisa makan, akhirnya kita akan sakit. Bahkan kalau berlebihan, kita akan menjadi stres, depresi. Oleh karena itu Bapak Ibu, berhentilah untuk gelisah, berhentilah untuk cemas, berhentilah untuk khawatir, karena itu akan merugikan saudara dan saya. Tentu kita tidak mau mengalami stres, depresi oleh karena kecemasan yang berlebihan yang menguasai hati dan pikiran kita. Oleh karena itu datanglah kepada Dia yang mampu memberikan kelegaan kepadamu, yang mampu memberikan ketenangan, yang mampu memberikan damai sejahtera kepadamu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makanya firman Tuhan katakan dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34, ayat ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan semuanya kepadamu. Saya akan mengulang membacakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sedang menggelisahkan kesehatan kita yang semakin hari semakin merosot, kita sedang menggelisahkan kebutuhan yang kita butuhkan, maka datanglah kepada Tuhan, andalkan Dia sepenuhnya dalam hidup saudara, maka janjinya Dia katakan, aku akan menambahkan semuanya itu kepadamu. Tapi yang terpenting adalah carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Carilah Dia. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kecemasan tidak pernah memberikan solusi dalam pergumulan kita. Kekhawatiran tidak pernah menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Makanya di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya bahwa ketika kita khawatir, ketika kita cemas, maka tidak menambahkan sesuatu apapun itu dalam kehidupan kita, malah merugikan. Oleh karena itu Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berhentilah untuk cemas, berhentilah untuk gelisah, berhentilah untuk takut, tapi percayalah kepada Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara. Beranilah menyerahkan seluruh pergumulanmu kepada Tuhan, datang kepada Dia yang memberikan kelegaan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan damai sejahtera.
Karena Yesus itu adalah lemah lembut. Dia menerima saudara dan saya. Dia membuka tangannya untuk menerima saudara dalam keadaan apapun. Yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita totalitas secara seutuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan dan andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan manusia. Mengandalkan manusia akan mengecewakan saudara. Mengandalkan manusia akan menyakitkan saudara. Tetapi andalkanlah Tuhan, satu-satunya sumber kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam Yesus Kristus ada kelegaan. Di dalam Dia ada ketenangan. Bahkan di dalam Dia ada damai sejahtera. Sukacita yang tidak pernah diambil oleh siapapun di dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali, untuk kami boleh berhenti di dalam kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran kami pada saat ini. Mampukan kami untuk percaya seutuhnya kepada Tuhan, mengenal dan mengandalkan Yesus satu-satunya dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan mampukan kami untuk berani menyerahkan seluruh totalitas seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh datang kepada Tuhan untuk mencari kerajaan-Mu dari hari ke hari, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami dalam mereka mencari solusi dalam menangani pandemi pada saat ini. Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka. Berkati keamanan bangsa kami. Bahkan Engkau memberkati juga Tuhan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan yang memberkati bagi mereka yang sakit pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalaninya. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup, Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memberikan solusi. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Apapun yang mereka alami pada saat ini, kegelisahan, kekhawatiran apapun yang sedang mereka alami, Tuhan berikan mereka kelegaan, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.